bersama saya Muhammad Iqbal dan rekan saya Gina Levina Oktira. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema edisi spesial kemenangan 1447 Hijriah. Oke, di sini juga kita udah kedatangan narasumber kita, yaitu Pak Kuku. Halo semuanya. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Rasanya gimana nih Pak? Puasa lancar. Masih Udah beli baju lebaran Pak? Udah. Waduh. Alhamdulillah. Kamu udah beli belum? Udah dong. Ada yang belum? Iya, belum datang soalnya paketnya. Oke, semoga cepat sampai ya paketnya. Langsung saja nih, langsung pertanyaannya. Zaman sudah makin canggih, AI di mana-mana, dunia makin cepat. Menurut Bapak, apa sih efisiensi Idul Fitri buat kita, terutama buat anak-anak SMK Jihad yang hidupnya di era digital ini? Oke, jadi kalau bicara Idul Fitri itu kan maknanya kemenangan ya, kembali suci. Jadi sebetulnya Idul Fitri itu kan bagi kita yang sudah mengalami fase berpuasa selama 1 bulan penuhnya. Nah, saya perhatikan ya generasi muda sekarang juga alhamdulillah banyak yang berpuasa, ada juga yang enggak kan. Tapi ya kita fokus pada yang berpuasa aja ya. Jadi memang kemenangan ini harus kita maknai dengan bagaimana kita khususnya di era digital ini tidak menebarkan berita-berita hoax atau menebarkan isu-isu yang memang bisa membuat kehidupan itu jadi tidak nyaman. Misalnya kamu nih ya, habis beli baju lebaran, pamer di medsos, di Facebook, itu kan mengundang iri hati bagi yang lain ya. Usahain sih ya jangan kita sering-sering post kegiatan kita atau hal-hal yang membuat orang lain iri. Setuju banget tuh. Kadang kita lebih sibuk pamer baju lebaran di sosmed nih daripada pas lebarannya tuh sungkeman sama orang tua Pak kadang. Bener, harusnya ya utamanya sungkeman dengan orang tua gitu kan. Karena kan kita sebagai anak pasti banyak sekali kesalahan, banyak sekali dosa-dosa, bahkan kita bisa dianggap durhaka sama orang tua kan. Karena kita bilang aja, nolak perintah orang tua aja ya itu dosa. Cuma bilang nggak mau itu juga salah, udah dosa ya kan. Waduh, kena Makanya banyak sendiri nih. sekali dosanya, kalian harus minta maaf orang tua. Waduh, kena sendiri nih saya. Gimana sih Pak caranya biar semangat puasa? Semangat berpuasa Iya. ya diniatin ibadah karena Allah, itu yang utama. Karena kan puasa ini kan kewajiban ya, apalagi khususnya puasa bulan Ramadan itu kewajiban bagi kita umat muslim yang sudah balik ya kan, wajib berpuasa. Nah kalau kita orientasinya udah langsung dengan Allah, pasti puasa kita niat. Tapi kalau puasa kamu karena biar diakui sama manusia, misalnya kamu punya pasangan, punya pacar nggak ikut, ya kan puasa demi pacarnya nih biar kelihatan soleh gitu kan. Ya itu nggak akan bertahan motivasinya. Tapi kalau kamu motivasinya karena Allah, ibadah kepada Allah, karena memang ya itu bentuk ibadah kita. Kita sebagai makhluk harus beribadah kepada Allah karena kita diciptakan oleh Allah. Oh iya, ngomongin soal SMK Al-Jihad, biasanya kan ada nih tradisi unik nih kalau mau lebaran. Iqbal, apa yang paling dikangenin nih kalau mau kayak gini di sekolah? Kalau saya sih momen buka puasa bareng OSIS ya, ujung-ujungnya malah jadi ajang curhat gitu. Oh iya, curhat. Nah kalau Pak Kuku nih, memori yang paling berkesan nih selama mengajar di SMK Al-Jihad saat momen lebaran atau pas lagi Ramadannya apa? Ya saat momen lebaran di sekolah libur. Oh iya, Liburnya panjang lah kan 2 minggu ya kan. Favorit siswa ini. Iya, senang ya kalau libur panjang senang. Tapi giliran masuk mulai nggak senang ya. Harus senang ya, libur ya tetap ibadah, sekolah juga ibadah. Jadi setiap momen di sekolah ya bagi Pak Kuku semuanya berkesan. Baik itu momen belajar saat berpuasa, memang kondisinya beda ya. Jadi belajar saat puasa sama enggak pasti beda. Aku perhatikan di kelas nih ya, kalau lagi puasa itu awalnya mati
ngantuk, ya kan, lemes gitu. Apalagi pelajarannya MT. Iya, apalagi pelajarannya matematika. Untung Pak Kuku baik hati dan tidak sombong, nggak galak lah. Jadi tetap yang tidur aja gitu kan. Yang penting diem ya Pak. Enggak, tetap dibangunin dong ya. Karena kan tidurnya orang puasa baik, tapi belajarnya orang puasa lebih baik. Makanya ya paksakan. Mau kita dalam keadaan berpuasa, lemas atau ngantuk, ya tetap paksakan untuk belajar ya. Seperti itu. Jadi setiap momen itu berkesan bagi Pak. Ya. Pak, gimana hukumnya kalau pas lebaran kita belum bisa maafin teman yang punya utang tapi malah posting foto liburan? Gimana Pak? Iya, itu dilema ya. Dalam artian tetap kewajiban kita yang utama ya selesaikan utang dulu gitu kan. Kalaupun memang belum bisa diselesaikan ya setidaknya ya nggak usah, atau kurang-kurangin lah postingan-postingan yang memang membuat hubungan persahabatan pertemanan bisa renggang gitu kan. Jadi kalau kita ngutangin orang ya harus siap dengan dua kemungkinan, bayar atau enggak gitu kan. Tinggal kalau bayar alhamdulillah, kalau enggak kamu siap enggak untuk mengikhlaskan. Makanya jangan sembarangan ngutangin orang ya. Karena kalau kamu ngutangin orang ya harus siap dengan dua kemungkinan itu, ikhlaskan atau dia bayar gitu. Tapi banyakan yang mana? Ikhlasan sih, Ikhlasin ya. Iya. Tapi ikhlas benar. Insya Ikhlas lah ya. Allah. Jadi kalau memang niat ngutangin sekalian aja niat sedekah. Misalnya dia minjem 500, kamu nggak bisa nih minjem 500, saya kasih aja 50.000 ini saya kasih, nggak usah pinjem. Itu lebih aman ketimbang kamu maksain ngasih pinjaman 500, kamu butuh, dia ditagih nggak mau bayar ya, jadi pertemanan jadi renggang. Akhirnya udah bermusuhan. Bahkan ada yang sampai tega membunuh penagih hutangnya, banyak viral di media kan. Lebih galak yang hutang, bener. Makanya hati-hati, yang hutang lebih galak, lebih mudah tersinggung. Bisa-bisa nyawa kita terancam. Iya, apalagi mama ya, kalau ditagih. Nih, tahun ini mudik kayaknya lagi ramai banget nih. Bar, kamu mudik nggak tahun ini? Tahun ini kayaknya aku nggak mudik dulu ya, soalnya keluarga lagi nggak mudik sih. Kalau Bapak nih sendiri nih, ada nggak sih ritual yang biasanya dilakuin kalau pas mau mendekati lebaran, kalau nggak pas lebarannya? Ya, ritual ya. Biasanya sih Pak Kuku tiap lebaran Idul Fitri pasti mudik. Nah, suasana mudik itu ya suasananya seru ya. Kita di jalan ramai dengan keluarga, gitu. Senang ya kan. Pas udah sampai dia senang kan, ketemu orang tua, ketemu saudara, teman dan lain sebagainya. Kemudian sholat Idul Fitri, ya, setelah sholat Idul Fitri kita keliling bermaaf-maafan dengan tetangga sekitar, dengan kerabat dan seterusnya. Momen itu momen yang paling spesial menurut aku ya. Jadi kita bermaaf-maafan, kita kembali lagi dari nol. Kayak kita mau isi bensin aja kan, yang jaga bilang apa? Mulai dari nol ya, Iya. kan? Sama. Jadi momen Idul Fitri juga ya, kita memulai lagi dari awal. Semua dosa sudah terhapuskan, tinggal bagaimana kita setelah lebaran. Jadi lebaran itu awal mula kita meniti kehidupannya. Jadi isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, biar ya tadi kertas putih ini ya terisi dengan hal-hal yang positif. Apalagi kan sebulan puasa gitu kan, kita menjalani hal-hal baik gitu kan. Kita beribadah secara maksimal, yaitu sholat wajib, sholat sunat, tarawih, sholat malam, kemudian kita juga membaca Al-Quran. Itu harus diteruskan, jangan sampai itu cuma jadi ritual di bulan Ramadan. Selesai Ramadan ya udah selesai juga kan ibadahnya, ya enggak, tapi titik awalnya itu setelah Idul Fitri. Kamu konsisten nggak menjalankan ibadah seperti saat bulan suci Ramadan? Kalau kamu konsisten, berarti itu juga salah satu tanda ibadah puasa kamu diterima. Ada pesan nggak sih Pak nih buat kelas 12 nih yang bentar lagi lulus gitu, terus bakal masuk ke dunia kerja? Ya, pesannya yang pertama, apa yang kalian dapatkan di sekolah hal-hal baik terapkan.
terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu di sekolah aplikasikan, dan karakter. Jadi orang yang sudi, amanah, tablik, dan fatonah, seperti yang sudah dicontohkan Rasulullah. Insya Allah kita akan mendapati ya tadi pekerjaan yang panjang, kita dipercaya orang, hidup kita juga jadi lebih baik. Tuh dengerin ya. Nah nggak kerasa nih obrolan kita udah ya lumayan lah ya. Nah Lumayan apa? lumayan berisi lah di videonya ini. Nah sebelum kita tutup mungkin ada nggak sih pesan penutup nih atau doa singkat dari Bapak buat keluarga besar SMK Al Jihad? Ya karena momen Idul Fitri yang pasti aku mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, atas nama mewakili ya, SMK Al Jihad mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita mulai dari awal, belajar dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan sepenuh jiwa, dan berbuat baik. Baca bersama. Dan buat sobat Al Jihad dimanapun kalian berada, kami segenap kru Al Jihad mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, sekian podcast kali ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.